Ya, mengenai itu dipastikan harus rapi, langsung bergerak cepat. Nah gitu Neng, nanti disikat ya Neng. Singgah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur, semua para penonton. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik kebaikan di akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kemarin Pak Dadang, Mbah Jejen sudah tidak lagi bekerja di rumahnya Neng Nining, sampai hari ini saya bersama Kang Nay masih bekerja untuk merapihkan dan melengkapi kekurangan yang dinilai oleh para penonton. Bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana, ikuti terus videonya. Sekarang kami sudah hampir sampai ke rumahnya si Neng. Nampak terlihat untuk pagi hari ini embunnya tebal banget, semalam hujan besar. Indah. Ke sana itu padi yang penuh dengan embun. Mantap. Hari ini Mak Nay akan merapikan rumahnya si Neng dan akan melengkapi kekurangan yang dinilai oleh para penonton, insya Allah. Terus terang, dalam hal membangun rumahnya Neng Nining, yang menjadi beratnya itu adalah membawa bahan-bahan bangunan. Ketika ada kekurangan dari material, itu yang berat banget, apalagi dalam kondisi musim penghujan seperti ini. Terus terang, tidak ada motor engkrek yang mau untuk membawa bahan-bahan bangunan dari jalan besar masuk ke lokasi ini, dikarenakan jalannya seperti ini. Hampir setiap hari di sini hujan. Jalannya cukup lumayan licin dan becek. Nah, nanti ini Kang Nay yang akan merapikan, karena kalau bukan Kang Nay ya siapa lagi ya. Dipastikan harus rapi sebelum kami keluar dari lokasi ini. Alhamdulillah si Neng semakin rajin. Istrinya Restu juga sudah bisa jalan meskipun dalam kondisi masih igeg-igegan. Ya Neng, cing sehat Neng. Alhamdulillah bersih. Ya nanti kalau setelah bersih rapi ini kita akan langsung belanja. Restu menggali spiteng dan Neng tugasnya bersih-bersih. Nah eta Mak Nay rapihkeun. Ini kan kemarin bentuknya kurang ngepres, jadi Mak Nay tambahin lagi supaya lebih rapi. Kesini sama akan kami beri peluring aci supaya ini lebih awet. Yang kemarin menanyakan, ini Kang dipelur gak? Nah yang ini nanti nunggu semennya. Kalau seandainya sudah mencukupi untuk spiteng, baru nanti kami akan mengerjakan ini. Kalau tidak cukup ya ini akan dirapihkan seperti itu. Karena terus terang untuk lokasi ini adalah cadas. Tah dikitukan Mang Nay, tinggal ke di aci. Dikitukan bener. Pakai mortal. Di sana Restu sedang menggali spiteng, mari kita lihat. Cadas. Mana Restu? Tuas tuh.
Tuh ya, cadas. Jadi menggali spiteng juga menggunakan linggis, karena di bawahnya itu cadas dan banyak batu besar, sehingga ya mungkin akan telat untuk menggali spiteng ini, dikarenakan keras kalau cadas dan banyak batu. Nah gitu Neng, nanti disikat ya Neng ya, disikat. Itu bersihkan dulu untuk bekas-bekas adukannya, pasirnya, baru nanti disikat. Oke ya, sekarang nanti setelah selesai kita belanja Neng. Oke ya, semangat ya. Menggunakan linggis dan balincong, dan itu harus dengan kekuatan penuh. Karena sekarang sedang mengerjakan bagian sampingnya. Mengapa kami beri plesteran dan nanti akan diaci, karena ini rawan sekali dengan air hujan. Kalau tidak diplester dan tidak diaci, tidak akan awet, akan merek-plekan seperti itu. Kang, kenapa tiangnya bawahnya itu nggak dicat? Habis ya Mang Nay? Habis catnya saya belum beli tuh, udah habis 4 kaleng ya, jadi sabar. Nah udah kosong semuanya tuh ya, tuh hari ini kita akan beli insyaallah. Untuk Kang Nay ini nanti beliau tidak akan pulang dulu sebelum rumah ini betul-betul rapi. Hah? Tadi yuk. Kita akan keringkan dulu. Nah, melorinya sudah hampir selesai, sebentar lagi selesai. Biarkan nanti kering dulu baru diaci. Nah, nunggu kering nanti Kang Nay akan mengerjakan pekerjaan yang lain di sini karena masih banyak. Nah begitu kan lebih rapi, jadi ini nanti rata ke sebelah sini. Nah ke sini, di sana itu Pak Dadang sedang membereskan tahanan untuk nanti nyambung GRC. Mang Nay menunggu adukannya kering, beliau meratakan ini. Kami kejar waktu dan kami melaksanakan tugas dari Bapak Ibu semuanya. Nah gitu Neng, kalau kaca itu harus bersih ya. Setelah selesai kaca nanti kita akan belanja, beli mukena sama kerudung. Neng sedang belajar membersihkan kaca. Nah supaya nanti si Neng ini lebih rajin dalam merawat rumah ini. Nah Mang Nay tinggal merapikan anunya tuh, tiangnya ya Mang Nay, itu dipastikan harus rapi. Habis makan Chan ya, makan dulu. Sambil menunggu aciannya kering, Kang Nay itu rajin banget dibereskan dan dibersihkan. Setelah tadi saya acak-acak supaya sampah-sampah ini kering dan bisa dibakar. Ya begitu Kang Nay. Hampir setiap hari seperti ini kami dalam menjalankan tugas dari Bapak Ibu semuanya untuk membangun rumah ini. Nah yang ini juga dibersihkan oleh Kang Edeng atau Pak Guru Edeng ya. Beberapa hari yang lalu beliau datang ke sini, kemudian membersihkan semua area makam di sini sampai ke bawah ke sana.
Di sana Pak Dadang sedang mengikat besi, walaupun dalam keadaan terus terang beliau itu sudah tidak bekerja, tapi sengaja datang ke sini untuk membantu dan sangat bertanggung jawab dengan komplainan Bapak Ibu semuanya yang di belakang sana. Insya Allah kami akan turuti semua permintaan, semua saran Bapak Ibu semuanya. Dan yang di sana itu Kang Nay sambil menunggu acian ini kering, ya nantinya akan dilecirkan bagian acian yang dalam itu. Kang Nay di sana membakar sampah. Alhamdulillah Pak Dadang langsung bergerak cepat. Beliau sangat profesional, ketika ada komplain dari Bapak Ibu semuanya, beliau langsung bergerak cepat. Sebetulnya untuk beliau ini kerjanya sudah berhenti sampai hari kemarin, cuman karena beliau orang tua kan lebih bertanggung jawab, lebih profesional, sehingga dalam keadaan sudah tidak bekerja pun, ketika Bapak Ibu semuanya kurang cocok dengan kerjaan, nah Pak Dadang langsung bergerak cepat untuk menyambung daripada asbes ini. Nah untuk asbes ini sebetulnya dari awal juga sudah kami perhitungkan supaya asbes ini normal ukurannya seperti rumah biasa. Ya, sehubungan kemarin saya memperhitungkan daripada perjalanan membawa bahan-bahan material ke sini itu sangat jauh, memerlukan waktu. Ya, saya menyuruh Pak Dadang untuk memotong kayu ini, biarkanlah seperti ini. Yang akhirnya ya Bapak Ibu kurang cocok. Alhamdulillah hari ini Pak Dadang datang kembali. Ya meskipun tidak saya panggil, cuman beliau itu langsung bergerak cepat. Kami di sini bekerja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Semua saran, semua kritik akan kami tampung dan akan kami laksanakan. Dan inilah sebagai bentuk pertanggungjawaban orang tua. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai sudah untuk pembangunan rumahnya Neng. Alhamdulillah. Di sana Kang Nay sudah istirahat. Sebentar lagi saya bersama Kang Nay akan bergegas pulang. Takut kehujanan. Yang ini belum dirapikan. Saya sudah menugaskan Arestu untuk membereskan daripada halaman-halaman ini. Untuk bagian spiteng juga sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah dicor. Kemudian untuk torennya yang di sana itu di bawahnya sudah kami ratakan dan diberi adukan, dipastikan yang di bawahnya itu rata, dan untuk tanah ini adalah cadas. Ya saya rasa tidak akan ada masalah, kokoh meskipun tidak pakai tiang. Mari sekarang kita lihat di bagian dapur yang kemarin Bapak Ibu komplain mengenai stop kontak. Ya, tadi saya bergegas untuk membeli kompor dari salah satu donatur dari hamba Allah dari Malaysia. Semoga hamba Allah yang memberikan kompor berserta tabungnya, rice cooker, semoga diberi kesehatan, umur panjang dan mudah rezekinya. Semoga apa yang telah disisikan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah rabbal alamin. Ini dari hamba Allah dari Malaysia kompornya. Kemudian ini sedang dibereskan. Nah, sengaja saya berhentikan terlebih dahulu yang beres-beres di sini karena saya akan memperlihatkan komplainan yang kemarin Bapak Ibu komplainkan di kolom komentar. Nah, salah satunya ini stop kontak. Yang awalnya stop kontak ini ada di dalam toilet. Mari kita lihat ke dalam. Nah, dalam toiletnya ini ya sudah kami pasang gantungan juga. Sudah airnya juga sudah jalan tuh ya, toiletnya lagi sedang dibersihkan. Nah untuk catnya sengaja kami beri satu balik dulu karena percuma kalau ditimpa pun ini masih berkeringat untuk temboknya, jadi nanti akan mubazir untuk catnya. Tunggu nanti setelah tembok ini kering. Nah tadinya kan di sini, ya, ini bekas bautnya. Nanti Arestu yang cabut, kemudian yang merapikan ini diacil lagi, ya, dipindah ke sebelah sini.
Nah, di sini. Kenapa dipindahnya ke sebelah sini kurang enak dipandang ada 2 stop kontak karena supaya kami tidak membolongi daripada GRC-nya lagi. Jadi disatukan dengan kabel yang awal tuh ya, yang di sana supaya tidak ada bolongan GRC lagi seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah saya bersama para pekerja di sini menempuh perjuangan yang sangat berat, akhirnya untuk rumahnya Neng Nining, rumahnya Mak Nok, sampai hari ini saya rasa sudah selesai. Di bagian luar sudah selesai, di bagian dalam juga sudah selesai. Dan semua komplainan Bapak Ibu semuanya sudah kami perbaiki. Di antaranya asbes yang bagian belakang sudah kami sambung dengan ukuran normal. Kemudian untuk stop kontak di dalam toilet pun sudah kami pindahkan keluar. Semua komplainan dari Bapak Ibu semuanya sudah kami perbaiki. Dan ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, uang yang dikeluarkan untuk gaji para pekerja pembangunan rumah ini per 24 hari, dari hari pertama sampai 30 September, uang yang dikeluarkan sebesar 8.130.000. Itu per 24 hari. Sedangkan rumah ini selesainya 26 hari. Dan biaya konsumsi yang dikeluarkan dari tanggal 11 sampai tanggal 24 itu sebesar 3.080.000. Kalau dari tanggal 11 ke sana itu tidak saya hitung karena menggunakan uang hasil video dan uang pribadi saya. Kenapa sih Kang biaya konsumsinya sangat besar? Penting sahabat semua ketahui bahwa untuk biaya konsumsi selama kami tinggal di sini bukan hanya para pekerja saja, melainkan untuk keluarganya emak pun biaya konsumsinya ya dari kami. Anak-anak emak semuanya dari kami yang ada di sini. Maka dari itu saya mohon pengertiannya jika terjadi pembengkakan biaya dalam konsumsi. Dan bagi sahabatku yang kemarin terus-terusan bertanya kemana sih Kang untuk anaknya emak. Dari awal perencanaan pembangunan rumah ini saya sudah musyawarah. Bukan hanya sama keluarga emak, bahkan sama saudara emak. Saya sepakat ketika anak-anaknya emak ikut membantu dalam pembangunan ini, saya akan memperhatikan keluarganya. Resikonya saya akan tanggung. Akan tetapi setelah pembangunan ini berjalan yang terlihat hanya restu. Memang ada beberapa anak-anak emak yang ikut membantu itu selewat-selewat. Mereka lebih memilih pekerjaannya ketimbang membantu pembangunan rumah ini. Ya saya paham, mungkin karena mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, takut nanti mereka dipecat dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Saya sangat paham. Maka dari itu saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai hal itu. Yang terpenting untuk rumahnya Neng Nining ini sampai hari ini sudah selesai. Dan yang menjadi PR selanjutnya yang sangat berat bagi saya yaitu bagaimana caranya saya bisa memberikan pemahaman kepada keluarga ini arti daripada syukur yang sesungguhnya. Setiap hari sering saya sampaikan kepada keluarga ini bahwa untuk syukur itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Harus berterima kasih, harus mencerminkan perilaku-perilaku syukur. Kalau kita semua bercermin dalam kehidupan, mengapa Allah menciptakan manusia itu prosesnya harus melalui orang tua, melalui kehamilan dan melahirkan. Padahal Allah itu Sang Maha Kuasa. Bisa saja tiba-tiba Allah menciptakan manusia keluar dari batu. Tapi mengapa prosesnya harus melalui ibu bapak? Nah itu suatu pembelajaran bagi kita semuanya supaya kita bisa lebih hormat, lebih hikmah kepada orang tua. Sama halnya dengan kepintaran. Mengapa Allah memberikan kepintaran kepada manusia harus melalui proses guru. Nah itu suatu pembelajaran bahwa kita harus hormat, harus hikmah kepada guru. Sama halnya dengan rumahnya Neng Nining. Allah berkuasa.
Bisa saja tiba-tiba Allah memberikan tumpukan uang di atas sejadah untuk pembangunan rumah ini. Tapi mengapa Allah memberikan rumah kepada keluarga ini harus melalui proses saya dan para donatur? Itu artinya pembelajaran kepada keluarga ini supaya bisa lebih hormat kepada semua orang yang ikut terlibat, baik tenaga, harta, dan doa dalam pembangunan ini. Karena pada hakikatnya orang mau membantu pembangunan rumah ini, hatinya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita mengucapkan terima kasih banyak kepada orang yang menolong kita, itu sama dengan syukur. Dan tidak cukup diucapkan saja, melainkan harus mencerminkan perilaku-perilaku syukur dengan cara merawat rumah ini dengan baik, dengan cara menggunakan rumah ini untuk hal-hal yang baik, sholat dan sebagainya. Nah, itu barulah yang namanya syukur. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Hidayah itu adalah milik Allah. Semoga keluarga ini ke depannya lebih baik lagi. Bisa merawat rumah ini dengan baik. Bisa lebih dekat dengan Sang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk hari ini saya akan lanjut belanja mengisi rumahnya Neng. Terima kasih banyak kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisikan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menjadi tabungan buat nanti dia melahir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua perkataan saya yang benar itu adalah hidayah dari Allah. Yang salah, tutur kata, yang kurang sopan itu mutlak kebodohan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.